Perkenalkan, nama saya Elviando Trian Timur Lestari Agama dengan NIM 230611606207 di offering E dengan matkul evaluasi. Di sini saya akan membacakan health related fitness, yaitu kesehatan berhubungan dengan kebugaran. Dengan konsep yang pertama yaitu CRE. Konsep CRE ini merupakan konsep cardiorespiratory endurance atau daya tahan kardiovaskular yang memanfaatkan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik yang berintensitas sedang hingga tinggi dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Cara mengukur CRE ini dengan cara yang pertama yaitu bisa lari dengan tes 12 menit atau Cooper test. Kemudian yang kedua tes sum maksimal yaitu tes step yang melibatkan aktivitas naik turun tangga selama beberapa menit. Kemudian yang ketiga yaitu tes VO2 max yaitu ukuran maksimal oksigen yang digunakan untuk tubuh saat beraktivitas intens. Kemudian step yang keempat itu tes BEP shuttle run test yaitu melibatkan bolak-balik antara dua garis pada jarak tertentu. Dengan cara ini bisa dilatih dengan cara yang pertama yaitu seperti contoh lari atau jogging. Tujuannya meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru. Dan cara melakukannya itu lari jogging dengan intens selama 20 hingga 60 menit. Kemudian contoh kedua itu bersepeda. Tujuannya meningkatkan kekuatan otot dan kaki dan daya tahan jantung, sama sepertinya lari atau jogging. Kemudian yang contoh ketiga itu melatih tubuh dengan intensitas tinggi termasuk paru-paru dan jantung, sama dalam menit 20 sampai 40 menit kurang lebih. Kemudian yang kedua itu MS yaitu muscle strength. Dalam kebugaran jasmani menunjukkan pada kekuatan otot, yaitu kemampuan otot atau menghasilkan gaya atau tenaga dalam melawan beban, yaitu kemampuan otot yang sangat penting dalam meningkatkan performa fisik, mencegah cedera saat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Cara mengukurnya yaitu dengan cara muscular strength atau kekuatan otot dalam tes kebugaran jasmani. Beberapa cara yang bisa dilakukan dengan menggunakan alat khusus dengan sederhana. Itu yang pertama repetition maksimum atau 1 RM. Cara yang paling umum digunakan mengukur kekuatan otot maksimal atau beban maksimal yang dapat diangkat sekali dalam satu latihan. Kemudian yang kedua itu dengan cara Zumba maksimal kekuatan otot, sama seperti 1 RPM. Dalam kegiatan ini bisa berisiko cedera. Dengan mengukur kekuatan otot dengan mengangkat beban maksimal lebih ringan dari 1 RM, misal melakukan 10 repetisi dengan bobot yang Anda pilih, dan catat banyak yang repetisi Anda lakukan dengan beban tersebut sebelum kelelahan. Kemudian tes ketiga kekuatan otot isometrik. Tes ini mengukur beberapa kekuatan otot yang menahan beban tanpa perubahan panjang otot, misalnya dengan plank, wall sit, atau tes tahan isometrik lainnya. Kemudian cara latihannya yaitu bisa dengan melakukan push up, kemudian yang kedua squat, kemudian yang ketiga lunge, yang keempat plank, yang kelima deadlift, yang keenam pull up, yang ketujuh back press. Kemudian yang ketiga itu F ini pada kegiatan jasmani menunjuk pada 5 komponen utama kebugaran jasmani yang sering disebut dengan FITT. Prinsip ini digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kebugaran tubuh. Yang pertama yaitu F fleksibilitas atau flexibility.
menunjukkan kemampuan sendi otot yang bergerak dengan rentang gerak yang luas. Kemudian yang kedua itu I, intensitas atau intensity, menunjuk pada tingkat kesulitan atau beban dalam latihan fisik. Kemudian yang ketiga yaitu T atau waktu, time, terkait dengan durasi latihan atau beberapa aktivitas fisik yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya itu T, tipe atau type, mengacu pada jenis latihan yang dilakukan seperti latihan aerobik, kekuatan, fleksibilitas atau keseimbangan. Dengan cara mengukur F ini bisa digunakan beberapa parameter yang mencakup aspek kebugaran fisik, yaitu saya ambil 3 contoh, yaitu aerobik, kemudian tes kekuatan otot push up, kemudian tes fleksibilitas, tes sit and reach. Kemudian latihannya yaitu yang pertama latihan kekuatan, bisa dengan push up, squat, plank. Kemudian yang kedua itu latihan daya tahan, meningkatkan tubuh dalam bertahan pada aktivitas fisik, contohnya jogging. Kemudian lari fleksibilitas, yaitu yang pertama stretching, yang kedua yoga untuk meningkatkan kelentukan dan keseimbangan tubuh. Kemudian yang keempat latihan keseimbangan dan koordinasi, itu bisa dengan cara berdiri dengan satu kaki untuk meningkatkan keseimbangan, dan latihan burpee dan untuk melibatkan kekuatan kelincahan. Kemudian yang keempat itu BC. BC ini adalah body composition. Dalam kebugaran jasmani, proporsi antara massa lemak tubuh massa tanpa lemak seperti otot, tulang, dan cairan tubuh. Cara mengukurnya yaitu ada beberapa contoh ini. Yang pertama pengukuran lingkar pinggang dan panggul. Kemudian yang kedua skin fold calipers atau pengukuran lipat kulit. Kemudian yang ketiga yaitu bioelectrical impedance alignment atau BIA. Yang keempat yaitu dual energy X-ray absorptiometry atau DEXA. Dan yang kelima yaitu impedance atau BA. Kemudian yang keenam itu indeks massa tubuh atau IMT atau BMI. Yang ketujuh yaitu CT atau scan atau MRI. Teknik yang sangat akurat untuk mengukur komposisi tubuh, tapi jarang digunakan karena biayanya yang sangat tinggi. Kemudian cara latihannya yaitu dengan latihan kardio, berfungsi meningkatkan kapasitas jantung dan paru-paru. Kemudian latihan kekuatan, meningkatkan kekuatan otot dan tulang, yaitu dengan push up dan squat. Kemudian latihan koordinasi dan keseimbangan, melatih koordinasi untuk tubuh mencegah cedera, yaitu dengan salah satu berdiri di satu kaki. Kemudian selanjutnya itu ME, yaitu metabolisme energi. Dalam kebugaran jasmani, tubuh menghasilkan dan menggunakan energi yang mendukung aktivitas fisik dan fungsi tubuh sehari-hari. Proses ini melibatkan konvensi makanan, konsumsi karbohidrat, lemak, dan protein. Cara mengukur yaitu dengan cara yang pertama tes daya tahan atau VO2 max, yang kedua tes kekuatan otot, yang ketiga tes daya tahan otot, keempat tes kelentukan, yang lima tes kecepatan, keenam tes komposisi tubuh, yang ketujuh keseimbangan dan koordinasi. Cara latihannya yaitu yang pertama bisa mobilisasi sendi tangan, kemudian yang kedua yaitu mobilisasi sendi bahu, yang ketiga yaitu squat atau peregangan kaki. Kemudian selanjutnya lanjut yang kedua yaitu skill inlet fitness atau kebugaran yang terkait dengan keterampilan. Yang pertama itu speed merupakan kemampuan seorang yang bergerak atau melakukan aktivitas dengan cepat, baik dalam gerak fisik maupun respon terhadap situasi.
kecepatan dalam kebugaran atau physical speed. Kebugaran mengacu pada kemampuan tubuh yang bergerak cepat, mampu gerakan atau aktivitas. Kecepatan dalam keterampilan atau skill speed. Konteks keterampilan, kecepatan lebih mengarah ke kemampuan untuk merespon atau mengadaptasi situasi dengan cepat. Kemudian cara mengukurnya yaitu dengan cara yang pertama bisa dengan tes sprint 30 meter. Tujuan untuk mengukur seberapa cepat seseorang berlari dengan jarak pendek. Kemudian tahap latihannya itu yang pertama bisa dengan latihan sprint interval, yang kedua latihan plyometric, yang ketiga latihan drills kelincahan atau agility drills. Kemudian yang kedua yaitu power. Konsep kebugaran dalam kemampuan seorang menghasilkan kekuatan secara maksimal dan singkat. Power latihan merupakan kombinasi antara kekuatan otot dan kecepatan gerak. Dalam konteks intens seperti olahraga lari cepat, angkat beban, atau lompat tinggi. Kemudian cara mengukurnya yaitu yang pertama bisa dengan vertical jump test atau tes lompat vertikal untuk mengukur kemampuan tubuh menghasilkan kekuatan eksplosif dalam gerakan melompat. Kemudian yang kedua itu wing anaerobik atau WANT. Tes dilakukan dengan bersepeda untuk mengukur beberapa cepat seseorang bisa menghasilkan tenaga aerobik atau tanpa oksigen. Kemudian yang ketiga yaitu push up atau sit up. Dalam gerakan ini dapat mengukur power, juga bisa dilakukan dengan kecepatan yang tinggi dan jarak waktu tertentu, di mana daya tahan otot yang diuji dengan waktu yang singkat. Dengan latihannya dengan volume dan intens, dengan moderate dan tingkat secara bertahap untuk menghindari cedera. Kemudian pemanasan, memastikan kemampuan pemanasan sebelum latihan dan pendinginan setelah latihan. Kemudian yang ketiga yaitu agility, yaitu konsep kekuatan atau strength, kemampuan otot menghasilkan tenaga dalam menghadapi beban. Yang kedua daya tahan atau endurance, kemampuan bertahan dalam melakukan aktivitas fisik tanpa merasa lelah berlebihan. Dan yang ketiga yaitu kelincahan atau agility, kemampuan bergerak cepat dan berubah arah dengan lancar dan efisien. Cara mengukurnya yaitu dengan tes kekuatan otot muscular strength, yang kedua dengan daya tahan otot muscular endurance, yang ketiga tes cardiovascular atau cardiorespiratory fitness, yang keempat itu tes kekuatan atau flexibility. Kemudian yang kelima itu tes kecepatan dan agility. Dengan cara latihannya yaitu agility ini meningkatkan kemampuan tubuh bergerak cepat, lincah, dan efisien dalam berbagai arah. Agility sangat paling dalam berbagai olahraga juga mendukung kebugaran secara keseluruhan. Ini adalah tahap latihannya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kelincahan. Yang pertama itu lari zigzag, menentukan berapa kon atau tanda yang akan dijadikan titik untuk lari zigzag. Kemudian yang kedua yaitu short run, letakkan 2 titik dengan jarak sekitar 10-20 meter, bisa dengan lari secara bolak-balik dengan waktu yang sangat singkat. Lompat keliling atau lateral jumps, berdiri di atas garis atau objek kecil di lantai, lompat dengan ke samping kanan kiri dengan gerakan yang cepat dan lincah. Ini ada beberapa kategori dari skill inlet fitness, yaitu kebugaran yang terkait dengan keterampilan. Kemudian yang pertama itu health related fitness, kesehatan berhubungan dengan kebugaran. Terima kasih.